Ya. Apa yang terjadi dengan orang Kristen hari ini? Kita lihat. Mereka menganggap Yesus itu direktur utama. Tapi ada masa, ada masa di mana mereka semua akan kecewa dan diusir. Di mana dalilnya? 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Elohim. Kita semua ini adalah anak-anak direktur utama. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Belum jelas seperti apa nasib kita. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saya analogikan tadi, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak karyawan, anak-anak perusahaan. Tetapi belum nyata bagaimana kita nanti ketika kita sudah pensiun. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila kemudian Riko menyatakan dirinya kepada kita, kita akan menjadi sama seperti Riko. Sebab kita akan melihat Riko dalam keadaan yang sebenarnya. Ternyata Riko dalam keadaan yang sebenarnya adalah karyawan biasa, bukan direktur utama. Satu. Yang kedua, 1 Korintus 15 nomor 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan kemudian oleh Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Tuhan Elohim menjadi semua di dalam semua. Saya analogikan kepada saudara. Tetapi segala sesuatu apabila segala sesuatu sudah dijelaskan oleh saudara Riko kepada kita, maka saudara Riko sendiri sebagai asisten, sebagai anak dari perusahaan ini akan menaklukkan dirinya di bawah pimpinan, di bawah direktur utama, setelah dia melaksanakan tugasnya menyampaikan pesan direktur utama yang telah kemudian menaklukkan segala perintah-perintah itu kepada kita semuanya atas perintah atasan, supaya di atas perusahaan ini hanya ada satu direktur tertinggi di dalam semua unsur yang ada di perusahaan kita ini. Hanya ada satu direktur utama, tak boleh ada yang lain. Tadi saudara Riko bercerita di atas mimbar, di atas panggung, di podium, itu hanya sebagai wakil menyampaikan apa yang menjadi pesan direktur. Ketika semuanya sudah disampaikan, maka saudara Riko akan turun duduk bersama dengan kita di bawah sebagai staf biasa, dan yang tinggal di atas podium tinggal satu, yaitu direktur utama. Inilah yang terjadi terhadap saudara-saudara Kristen, sehingga nanti kelak Yesus akan melakukan pengusiran karena mereka menganggap Yesus itu adalah direktur utama, padahal dia hanyalah duta, sekretaris, wakil Tuhan untuk menyampaikan pesan direktur utama kepada staf. Demikian. Tidak Izinkan saya untuk menanggapi apa yang menjadi ceramah Bang Zuma tadi. Enggak, izin. Gini, sebenarnya orang Kristen itu, aku dari Gurunda Zuma tadi, ini kan kebetulan ada Bang Rizko ya, izin ya, yang sebetulnya ini yang sejatinya nih mencret, sejatinya yang menjadi Tuhan itu siapa sih? Saya kok bingung gitu loh. Coba. Ya, Bang Zuma dan saudara Ringo tadi menganalogikan Bang Zuma sebagai direktur utama, asistennya Riko ya. Tentu Bang Zuma sama Riko itu fisik ataupun materi ya, itu tidak. Kalau Bang Rizko ini nggak menuhankan, Bang Rizko ini nggak menuhankan Yesus, ya, yang ke situ, ya. Nggak sama sama kamu. Saya tidak memaksa, siapapun saya tidak pernah memaksa untuk menuhankan sesembahan orang lain. Namun di sini kita ranahnya itu berdiskusi, mempertanggungjawabkan apa yang menjadi keimanan di dalam sesembahan kita masing-masing. Oke, baik. Yang baca-baca biar nggak panjang lebar, tunggu. Saya sedikit aja, sebentar lagi aku mau sholat asar. Bentar lagi ya, saya dikit aja mencerit. Saya kepingin, tolong gini loh, kita diskusi baik-baik, mencerdaskan, ya. Kita sebetulnya konsep ketuhanan di dalam kekristenan ini bisa dipahami atau enggak sih? Konsepnya ya, konsepnya bisa dipahami enggak sebenarnya? Konsepnya sangat logis, Mas. Oke, stop. Baik, kita uji sekarang. Bapak di sorga ini Tuhan atau bukan? Bapak itu sifatnya goib,
hakikatnya ilahi. Ditanya Tuhan atau bukan kok jawabnya kemana-mana. Tuhan atau bukan? Iya. Gelar firman gitu Bapak dong. itu, gelar firman goib Terserah itu mau yang firman mau apa, saya nggak tanya adalah firman, Tuhan. saya tanya Bapak. Saya tanya Bapak, Bapak ini roh atau jasmani bentuknya? Bapak ini bersifat goib, memiliki Oke, roh ya. kekal bersama firman. Oke, Dia ya jangan adalah panjang-panjang. hakikatnya ilahi. Oke ya, jangan panjang-panjang, dibilang jangan panjang-panjang. Oke. Pada saat Yesus bangkit, ya pada saat Yesus bangkit, kira-kira ada yang mengenal Yesus nggak? Manusia yang melihat Yesus apa siapa yang Anda tanya? Iya manusia. Ketika Yesus Orang-orang terdekat Yesus itu ada yang tubuh kemuliaannya. baik. Ketika Yesus naik ke sorga, proses naik ke sorga ini kira-kira disaksikan oleh orang-orang atau tidak disaksikan? Disaksikan oleh orang-orang. Disaksikan oleh orang-orang. Salah satunya siapa? Satu aja. Salah satunya itu murid Siapa? Yesus ya? Iya, Paulus. Bukan. Oh bukan, bukan Paulus, ngawur aja dian saya ini. Bukan, siapa berarti? Anda cari sendiri di situ. Saya tidak Sudah bisa. ya, oke. Intinya ada ya, ada ya, Banyak, sepakat ya. Banyak, bukan cuma satu, banyak. Pada Ratusan orang. saat Yesus, oke, baik. Pada saat Yesus kan naik nih, naik dari tanah, kemudian Yesus naik. Ini kan disaksikan oleh murid-muridnya dan orang banyak kan gitu. Ya. Nah, kira-kira Yesus kan naik bersama tubuh kemuliaannya, tapi tetap tubuh kan kemuliaan. Nah, pada saat disaksikan itu kira-kira kelihatan mata atau tidak kelihatan? Jelas kelihatan dari kacamata Berarti kalau manusia yang melihat. berarti kalau kelihatan itu bentuknya roh atau bukan roh? Bentuknya tubuh kemuliaan. Bukan roh kan? Bukan. Nah, sip, gitu dong. Pinter gitu loh, diskusi yang enak aja ya kan. Oke. Setelah itu, pada saat Yesus proses naik surga, saya bilang proses ya, proses belum sampai surga ini. Proses naik surga, Yesus itu pakai pakaian atau nggak pakai pakaian sama sekali? Pakai pakaian. Pakai pakaian jubah ya, bukan sarung kan? Jubah kan? Iya, jubah. Jubah. Sip. Pada saat Yesus proses naik ke sorga nih ya, proses naik ke sorga, ini kan disaksikan oleh orang banyak nih, 5 meter, katakanlah 5 meter atau 10 meter dari tanah kan disaksikan oleh orang banyak kan gitu. Betul. Nah, pada saat proses naik ke sorga ini, kira-kira menurut Anda, Bapak di sorga ini sudah nunggu Yesus atau nggak nunggu Yesus kira-kira? Bapa di surga itu hakikat keilahian Yesus itu sendiri, karena dia Saya bersifat tahu, maksud saya itu ada di sorga atau bukan gitu loh. manusia, firman Ada di Allah surga atau menyebut nggak ada di Tuhan sorga? itu di surga. Namun Tuhan itu Bapak di dalam, sorga, esensinya Bapak di sorga sebagai atau Bapak di penguasa neraka? itu, Dia menyelimuti alam semesta. Dan kita Astagfirullahaladzim. menyebutnya dalam firman itu, Sebutan menurut Yesus aja bro, jangan menurut kamu. Menurut Yesus Bapak itu di sorga atau di neraka? persoalannya di dalam iman kekristenan, surga itu bukan tempat. Loh, lalu apa Surga bukan tempat? itu melambangkan. Ya, betul. Mulai gabrul ini. Bukan tempat apa? Makanan? Bukan. Surga Apa? itu melambangkan. Bayang-bayang kali Bang Ardi dia mikirnya kali. Dia ada di dalam dunia roh, bukan lagi di dalam. Di dalam itu tempat atau bukan tempat? Di dalam. Di dalam mana? Di Loh, dalam tadi surga. kan bilang di dalam. Kata-kata di dalam itu menunjukkan tempat atau makanan? Saya tanya. Di dalam apa? Kapan saya bilang Loh, di dalam? apapun konteksnya, kata-kata di dalam itu menunjukkan tempat atau makanan? Siapa yang bilang di dalam? Loh, Kau tadi mencet. ya lupa dia. Kau bilang Tadi di dalam Bang tadi Mencet mencet. Tadi bilang di dalam.
Lupa. Iya, maksud saya di dalam surga itu kan, di dalam itu kan. Nah, di dalam dunia sorga, roh di dalam sorga ya, di bukan dalam, fisik di dalam seperti sorga. Sekarang saya tempat tanya, yang apa Anda bedanya di bayangkan dalam bumi. sorga dengan di luar sorga? Bedanya apa? Dulu tentang Ya, konsep sekarang surga. saya tanya, Surga sekarang saya itu tanya, bukan seperti- apa? Astagfirullahaladzim. Tadi Anda Bukan bilang di seperti dalam tempat surga. yang Tolong ada di jelaskan surga secara itu. ilmiah kepada, dengerin dulu, mencret. Tolong jelaskan saya secara ilmiah dan logis pikiran saya masuk, apa perbedaan di dalam sorga dengan di luar sorga? Apa bedanya? Oke. Ketika Anda bertanya bahwasanya apa bedanya di dalam dan di luar surga, saya menjelaskan di dalam surga dulu. Ketika Anda mengetahui kata-kata di dalam surga, itu berarti Anda sudah koik alias sudah meninggal. Artinya roh Anda sudah menentukan Anda. Saya nggak masuk tanya ke dalam koit atau nggak kerajaan koit, surga, bro. apa masuk ke dalam Saya tanya kerajaan bedanya. neraka. Duh. Di dalam itu bukan berbentuk seperti di dalam rumah yang di bumi. Anda harus pahami itu dulu ya. Ketika Ya, Anda apa mencampur bedanya di adukan dalam itu, dengan di luar? Anda sedang- Pertanyaan saya gini loh bro ya. Gini bro. Bro, aku kasih tahu bro. Iya, silakan. Bro, Ambil bro, aku gelas, kasih tahu ya. ambil gelas. Nih. Ini secara logis ya, secara logis. Apa bedanya ini Iya. di dalam sini dengan di luar sini? Bedanya apa? Kalau di dalam itu Oke. ini masuk gini. Nah, ini di dalam bro namanya. Tuh di dalam. Nah, kalau di luar gimana? Prakteknya kalau di luar gimana, bro? Ya, kamu ambil lah. Kamu ambil. Ah, Di diambil. luar. Nah, ini di luar atau di dalam? Oke, itu di luar. Ah, sekarang contohkan saya ibaratnya, gambarannya, ibarat ya. Ini saya ngomongkan soal imagine. Imagine ini sorga dan ini kamu. Kamu masuk surga itu gimana caranya? Masuk gini atau gimana? Coba. Ya. Ini di kemana tadi ini? kita Ini membahas katakanlah kamu, rohmu ini katakanlah gambaran ya. Ini gambaran rohmu ya. Ini gambaran rohmu. Bagaimana cara menyebut bahwasanya roh mencerdaskan masuk ke dalam surga? Ini surga. Nah, gimana caranya ini? Oke. Berarti bukan Yesus lagi yang kita bahas ya. Roh saya ya. Astagfirullah, nanti ke sana. Oke, ini dulu. Oh, Fokus. Oke. Roh saya dulu gitu. Ini rohmu, ibaratnya ini rohmu. Terus ini sorga. Gimana caranya biar bisa disebut rohmu ini masuk sorga? Gimana caranya? Oke, ya sudah, kamu diam dulu ya. Kertas yang Anda pegang itu dan plastik yang Ada pegang satu lagi itu. Ini buku bro, buku. Ya, Buku. itu sifat Nah, ini rohmu, materi ini rohmu. yang di dunia. Rohmu, Ya, rohmu ini. betul. Ini roh. Nah, ketika kita Terus gimana caranya biar bisa masuk surga? Saya harus ngapain? Ya. Hah? Ya kamu diam aja dulu. Tenang, sabar. Ketika Anda membahas tentang roh, apalagi membahas tentang roh ilahi. Saya roh nggak tanya ilahi itu. Saya ataupun tanya roh bagaimana saya itu tidak seperti caranya fisik. biar bisa disebut rohmu ini masuk ke dalam surga. Gimana caranya? Apa harus gini? Apa harus Tentu roh gini? saya bahagia. Loh, saya nggak Ketika tanya roh saya bahagia apa bahagia, sedih. ketika Yeay. Saya tanya bagaimana posisinya. Posisi sekarang saya tanya ya. Bagaimana posisinya ini udah, kamu diam ketika aja dulu. bisa disebut di dalam sorga? Ini sorga, ini rohmu. Gimana posisinya ini? Harus saya taruh mana? Oke, ya. Ketika Anda menganalogikan dengan itu, memang sangat Anda di sini sedang cacat dalam berpikir begitu. Loh, Biar katanya itu, biar- tadi logis. Yang bilang logis tadi siapa? Woi, yang bilang logis siapa Oke, tadi? makanya kamu bisa Enggak, ini berdiskusi logis gak? Coba, ini logis gak ini? Logis gak? Nah, iya logis. Tadi yang bilang bahwasanya konsep logis. ketuhanan Anda logis siapa? Oke, ya. Siapa? Jawab dulu, jangan oke. Siapa? Anda patut mengetahui Siapa bahwasannya yang tadi ketika- bilang konsep ketuhanan saya logis siapa? yang bilang kamu siapa? Saya kan. Loh, lah ya kamu lah. Gimana sih? Kau tadi mencek Iya. yang bilang. Iya, yang bilang kamu siapa? Kan saya kan yang bilang logis. Iya, yang bilang kan kamu, mencret. Ini ya. Oke, sekarang ini logis nggak ini? Sekarang
tolong tunjukkan kepada saya sisi logisnya ketika ini adalah gambaran rohmu dan ini gambaran surga. Tolong posisikan di mana ini berada. Ya, tolong posisikan ini di mana berada. Ya, di mana ini? Harus berada di mana ini? Ketika mencret disebut, oh mencret masuk surga. Ini di mana posisinya? Bisa diskusi kamu. Ya, posisinya di mana? Saya taruh mana ini? Ini saya taruh mana? Bang Abi, saya izin turun dulu ya, Bang. Oh iya, Bang. Siap, Bang Rizko, siap. Semoga siap. sadar ya, deh. Iya, nanti kita lanjut malam lagi, Bang. Ini adalah Makasih. Ya, Makasih. semua abang-abang saya. Oke, sama-sama. Terima kasih, Bang. Baik. Iya, Oke, Bang. kita lanjut ya teman-teman ya. Izin ya teman-teman, Ustadz Sugi izin ya, guru-guruku Ustadz Abu ya. Sebentar aja ya. Bunda Rahma yang Masya Allah. Bunda Rahma. Imut. Iya. Tolong gini ya sekarang ya, dengerin biar nggak terlalu panjang. Tolong posisikan di mana saya harus menaruh ini, meletakkan ini ketika ini disebut masuk ke dalam surga. Ini rohmu, gambaran. Ini gambaran rohmu, ini gambaran surga. Tolong di mana saya harus meletakkan posisi ini ketika bisa disebut mencerdaskan masuk surga, rohnya masuk surga. Di mana saya meletakkan? Surga itu bukan tempat seperti kresek itu, Mas. Loh, tadi yang bilang di dalam surga siapa? Saya. Iya, di mana? Di mana bilang di dalam surga? Saya harus taruh mana ini? Di dalam kerajaan Allah. Saya nggak nyuruh kamu masukkan ya, enggak. Cuman saya bertanya kepada kamu, tolong tunjukkan kepada saya bagaimana caranya biar bisa disebut rohnya mencret ini masuk ke dalam surga. Gimana caranya? Saya apakan Ketika ini? saya bahagia bersama dengan Allah di Ini saya kerajaannya. Tuhan, saya Tuhan, contoh loh ya, naudzubillah min dzalik. Contoh. Nah, ini rohmu, we mencret, kamu masuk surga. Nah, ini masuk surga ini saya lempar atau saya pukul-pukulkan kepala atau saya gini-ginikan atau gimana? Ya, tentu saya merasakan bahwasanya saya di surga. Iya, gimana caranya? Ini di mana? Ini saya taruh mana? Nah, itu saya sudah berada di dalam surga. Ini saya taruh mana ini? Itu kamu masukkan ke dalam kresek, itu kan benda. Masukkan ke sini. Masukkan ke sini. Ini sebutannya apa? Sebutannya rohnya di dalam surga atau rohnya di luar surga kalau udah masuk gini? Ya. Sebutannya apa? Ya. Surga sama tempat yang ada pegang itu berbeda. Fokus. Sebutannya ini bisa disebut di dalam surga atau di luar surga sebutannya. Tadi di surga tidak ada materi, kamu malah terbalik. Kamu Ini astagfirullah, ini gambaran, Bung, gambaran. Tahu nggak gambaran sih? Tahu nggak bahasa Indonesia gambaran sih? Ya saya tahu kalau ini ini bukan roh, saya tahu, dan ini juga bukan surga, saya tahu gitu loh. Tahu. Yang saya maksud ini gambaran. Tadi kan mencret bilang, ya ini dimasukkan situ kan gitu. Nah, kalau sudah masuk gini sebutannya apa? Roh mencerdaskan berada di dalam surga. Nah, kalau di sini sebutannya apa? Di neraka. Di luar. Di neraka, di luar ini. Saya nggak ngomong neraka. Ini kan konteks tentang surga kan. Surga Saya nggak ngomong neraka, kampret. Kucuk Bang Ardi. Berarti ngapain kamu ngomong surga kalau nggak ngomong neraka? Saya hanya tanya di dalam surga itu posisinya di mana, di luar surga itu posisinya di mana. Nah, kalau begini ini posisinya di luar atau di dalam? Saya tadi mengatakan saya nanti ketika roh saya itu Aduh, ya Allah. Ya Allah, untung saya punya obat kalpanak. Jadi darah tinggi saya agak nggak darah tinggi gitu kan. Nggih, siap Bu, nggih. Nah, coba dikit lagi, bentar lagi 5 menit ya. 5 menit gak lama-lama ini. Ini di luar surga atau di dalam surga? itu di neraka. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah, aku turutin, ini di neraka. Kalau ini Itu di dalam surga. apa bedanya? Bedanya adalah ketika kamu masukkan ke dalam, berarti saya di surga.
Kalau Nah, kamu masukkan ambil ke dalam. Nah, berarti tempat kan? Tempat kan? tentu bukan tempat seperti yang kamu. Loh, lah ini apa ini kalau bukan tempat? Woi, ini loh. Kresek. Loh, ini loh. Loh, ini rohmu. Lah ini rohmu di sini. Itu siapa? Itu kan Loh, kresek. kan analogi gambaran. Gimana sih kamu ini? Gambaran Bang menjelaskan. Ini gambaran imagine ini. Tahu nggak imagine? Hei. Gimana Kalau mau saya bakar menjelaskan kresek Bang? itu, bisa nggak? Coba kamu bakar. Aduh. Coba. Jangan Kalau lari. kresek ini dibakar berarti kamu membakar sorga gitu. Apakah surga bisa dibakar? Loh, ya nggak bisa. Makanya. Kenapa Anda sama-sama? Lah ya makan? makanya. Makanya. Yang namanya astagfirullah, ini gambaran, Bung. Saya nggak menyamakan, ini gambaran. Waduh. Makanya jangan terlalu sok pintar kamu. Loh, bukan sok pintar, kamu aja yang sok bodoh gitu Saya loh. suruh Anda bakar plastik itu, bakar cepat. Oke. Selamat Ya, sore, oke Bang lah, Adrian. oke ya. Kita lanjut ya, biar nggak muter-muter di situ. Oke ya, kita lanjut. Ini Bapak di sorga. Bapak di sorga, ada kan Bapak di sorga, Tuhan kan ini kan? Ya, hakikat keilahian Yesus itu Bapa. Yes, Tuhan. Saya nggak tanya Yesus. Bapak ini. Bapak kan bukan berkaitan dengan Yesus. Loh, Bapak kan bukan Yesus. Sekarang saya tanya, Bapak dan Yesus pribadi yang sama atau hakikat? Dengerin. Bapak dan Yesus itu pribadi yang sama atau berbeda pribadinya? Pribadi Yesus sebagai manusia. Pribadi Yesus yang Lah sebagai iya hakikat berbeda Bapa. kan. Yang saya tanyakan nih Bapak, bukan pribadi manusianya Yesus. Bapak, Yang saya tanyakan nih hakikat Bapak, keilahian paham nggak? Yesus. Iya Hakikat Bapak, keilahian Yesus, kan ini Bapak. Kan Bapak. Kamu bayangin tangan Oke. kamu. Bisa dipotong. Ini Bapak ini. Ini gambaran Iya. ini. Oke ya, gambaran ini Bapak. Ini proses yang naik ke surga ini Yesus. Yesus ini ada tubuh dan juga roh, betul nggak? Betul. Yesus memiliki dua roh manusia Oke. dan roh hakikat keilahian. Oke, berarti di dalam tubuh Yesus ada tiga. Ada dua roh. Satu roh Tuhan, dua roh manusia. Ketiga jasmaninya Yesus kan gitu komponennya, betul nggak? Nah, baik. Di sini ini Bapak di sorga. Bapak di sorga. Di sini ini Yesus yang proses naik ke atas sorga tadi loh. Masih ingat nggak? Proses naik ke sorga 5 meter atau 10 meter dari tanah. Ingat nggak? Manusia Ya, ini melihatnya proses. naik dengan tubuh Iya, oke. kemuliaan. Ini proses. Ini Bapak di sorga. Yesus ini menuju Bapak atau Bapak yang menuju Yesus? Kira-kira. Fisik dari Yesus itu menuju kepada hakikat keilahiannya sebagaimana dia Nah, datang kepada melalui Bapak roh. kan? Kepada Bapak kan? Kembali jadi roh lagi, ya. Iya, dengerin, kepada Bapak kan? Iya, hakikat keilahiannya. Iya. Bapak Nah, betul. Bapak Jadi kan Yesus bukan- yang naik. bukan Kalau orang. kalau Yesus di bumi artinya Bapak yang turun. Tapi kan ini Bapak di atas, Yesus yang naik kan gitu. Sebetulnya Iya. Bapak itu kenapa dibilang turun? Karena firman Astagfirullahaladzim. Bapak itu Jangan turun kemana-mana. atas manusia. Udah, jangan kemana-mana. Biar nggak lama-lama. Surga itu di Ini di lapang sini langit. Bapak di sorga. Ini Bapak di sorga. Ini Yesus proses naik 5 meter dari tanah. Kan gitu. Yesus kan pakai baju nih. Pakai baju. Nah, pertanyaan saya, yang Tuhan itu yang mana? Yang Tuhan di sorga ini yang merupakan Bapak atau yang proses Gelar 5 meter firman atau Bapa 10 yang meter turun menjadi naik ke manusia sorga itu ini? Yang adalah Tuhan yang Tuhan. mana? Gelar firman Yang Bapa mana yang Tuhan? turun menjadi manusia itu adalah Tuhan. Enggak, di antara ini loh, dengerin. Di antara ini yang Tuhan yang mana? Yang Bapak di sorga atau yang proses naik yang sudah ada di sorga atau Gelar yang proses firman naik ke Bapa. sorga? Yang turun menjadi manusia itu adalah bergelar Tuhan. Astagfirullahaladzim. Pertanyaan saya simpel, Bung. Dengerin ya. Yang Tuhan yang mana? Apakah Bapak di sorga atau Yesus yang proses naik ke sorga ini? Yang Tuhan yang mana? Yesus. Bang Yang Juma lagi kekuasaan on. Yesus yang adalah hakikat keilahian Yesus Andi, tetap pada Bang Juma esensinya lagi on. sebagai Gurunda Tuhan dan Zuma, Allah. monitor Gurunda. Ya udah. Gurunda Oh, masih di jalan. masih di jalan. Masih di jalan Gurunda. Oh, aduh, ganteng banget ya. Lanjut Gurunda. Agak gedein lah. Saya nyimak Udah. Oh iya. suaranya. Siap Gurunda. Izin Gurunda. Baik. Ini oke ya. Saya lanjut sedikit lagi ya. Jadi yang Tuhan yang mana?
yang naik ke sorga yang proses ini atau yang sudah ada di sorga yang Tuhan yang mana? Tetap pada esensinya adalah hakikat keilahian Yesus. Sekarang saya tanya, Yesus naik ke sorga ini untuk bergabung dengan Bapa atau tidak? Yesus kembali ke surga, kembali ke hakikatnya sebagai ilahi. Iya, kembali ke sorga ini kembali kepada Bapa atau tidak kembali kepada Bapa? Iya, hakikat keilahian Yesus kan Bapa. Nah, Anda berarti Yesus menuju sorga kan? Yesus menuju sorga kan? Main-main nggak tahu pulang. Iya, berarti Yesus itu kan menuju sorga kan? Iya, menuju surga. Ah, oke, baik. Bersatu kan dengan Bapa nanti? Sejak kekal sampai kekal, firman Bapa bersatu dengan Bapa. Hakikat Enggak, keilahian tubuhnya loh, tubuh jasmaninya Yesus Oh, nanti tubuh ini jasmani. itu bersatu dengan Bapa kan? Yesus, tubuh jasmaninya kembali kepada hakikat keilahiannya. Lah iya, bersatu atau bercerai? Hakikat keilahian Yesus bersatu dengan tubuh kemanusiaannya Nah, yang bersatu, dilahirkannya. bersatu, baik bersatu. Pertanyaan saya sekarang, jika Bapak di sorga, kemudian di sini ada Yesus sudah sampai sorga, ini sudah sampai sorga. Ketika Yesus sudah sampai sorga, Anda bilang Yesus bersatu dengan Bapak. Anda juga tadi bilang Yesus itu menggunakan pakai pakaian. Pertanyaan saya, berarti Bapak di sorga pakai pakaiannya Yesus, gitu? Di surga tidak ada darah daging lagi, tidak ada materi lagi. Loh, lah pakaiannya Yesus dikemanain? Darah, Bang. Ya, Hei, kekuasaan pakaiannya hakikat Yesus, keilahiannya pakaiannya Yesus dikemanain? Bukan darah yang Pakaiannya ditanya. Yesus Kembali. dikemanain? kembali kepada kekuasaannya. Enggak, pakaiannya Yesus dikemanain? Kembali kepada hakikat kekuasaannya, yaitu hakikat keilahiannya. Pakaian, nggak tanya daging. Iya. Emangnya kamu Iya, di mana? Dipakai Bapak kan? digantung di mana? Berarti dipakai Ya, kembali Bapak kan? kepada hakikat keilahiannya yang menciptakan Iya, berarti Jubah dipakai Yesus. Bapak kan pakaiannya Yesus? jubah Yesus kan hakikat keilahian Yesus. Iya, berarti kan dipakai Bapak kan di sorga. Mau dipakai mau enggak, itu kan hakikat ilahi itu kan tidak berfisik, tidak Oh, berarti berbentuk. ditaruh, nggak dipakai sama. Lah yang tadi yang bilang yang inilah gabrulnya teman-teman. Ketika orang-orang Kristen menarasikan bahwasanya Yesus kembali kepada Bapa, kemudian bersatu kepada Bapa. Pertanyaan saya, Yesus pada saat naik ke sorga pakai pakaian nggak? Pakai. Nah, ketika sampai sorga, pakaiannya dikemanain? Ayo. Di mana kamu nampak dijemurkannya, digantungkannya di mana? Berarti dipakai Bapak kan kalau nggak nampak? Pakaian Yesus, jubah Yesus kembali kepada hakikat keilahiannya karena dia Lah yang iya, menciptakan berarti kan dipakai jubah itu. Bapak. Berarti kan dipakai Bapak. Tidak, Pak. Loh, Kan tidak ada materi. Pakai buat apa? berarti dipakai Di surga Yesus. Tidak ada materi. Iya, berarti dipakai Tidak Yesus. ada materi di surga. Dipakai Di Yesus surga nggak? tidak ada materi. Loh, lah kemana pakaiannya Yesus? Saya tanya. Ya itu kekuasaan Allah. Kamu Di pergi mana cari ke pakaian sana. Yesus? Jawab. Di mana pakaian Di Yesus? mana? Iya, saya tanya. Di mana? Ya, Mana kembali ayatnya? Mana kembali ayatnya? kepada pencipta pakaiannya. Mana Kembali ayatnya pakaiannya Yesus kembali kepada ciptaannya? Mana Makanya ayatnya? Kalau nggak ada ayatnya, nggak usah kamu tanya, kan begitu. Loh, loh, ada ayatnya. Yesus itu memakai Iya, pakaian ada tuh ada ayatnya. Iya. Ada nggak? Nah kamu sekarang pertanyaan nampak saya, ayatnya sekarang pertanyaan bahwasannya saya, ketika pakaian Yesus naik ke Yesus atas sorga, dengerin. sampai di Pertanyaan surga ketika itu Yesus, dicuci. aduh ngomong sendiri nih orang, aduh gantian ngomongnya. Ketika Yesus naik ke atas sorga dan Yesus menggunakan pakaian, kemudian dinarasikan pakaian itu tidak pernah dicopot dari tubuh Yesus, berarti pakaian itu masih nempel di tubuh Yesus, paham nggak? Iya, tubuh kemuliaan. Iya nempel kan. Nah tubuh kemuliaannya Yesus itu bersatu dengan Bapa kan. Kembali kepada hakikatnya sebagai ilahi. Iya bersatu dengan Bapa kan. Kalau Iya, kembali kan bersatu dengan bukan Allah berarti Bapa. bersatu materi, bukan bersatu Oh fisik. berarti nggak bukan bersatu. materi. Oke pertanyaan saya, yang jadi Tuhan di sorga itu yang Bapa yang nggak menggunakan pakaian atau Yesus yang menggunakan pakaian? Yang mana yang jadi Tuhan? Bapa atau hakikat keilahian Yesus kekal bersama firman-Nya, kekal bersama rohnya. Tak berfisik, Saya tak tanya berbentuk, apa dijawab apa? tak bermateri. Ketawa juga dia. Ya Yesus Allah. bukan firman-Nya. Pakaiannya gini ya, orang-orang Kristen yang bisa jawab pertanyaan saya transfer 10 juta ke rekening saya sendiri. Ya.
Di mana tolong tunjukkan pada saat Yesus naik ke sorga, tunjukkan kepada saya di mana pakaian yang digunakan oleh Yesus. Apakah dipakai Yesus mendampingi Bapa, berarti ada dua Tuhan. Yang satu yang roh, yang enggak pakai pakaian. Yang satu Yesus yang jasmani, yang pakai pakaian. Pilihan pertama. Pilihan kedua, jika Anda menarasikan Yesus bersatu dengan Bapa, berarti pilihannya adalah Bapa di sorga itu juga menggunakan pakaiannya Yesus. Silakan berpusing-pusing sendiri, silakan dipikir sendiri. Konsep ketuhanan yang gabrul ini. Terima kasih saudara. Lanjut monitor, saya izin sholat dulu ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Iya, salam Bang. Salam. Sebenarnya masih ada jubah Yesus itu masih ada. Itu kan tertulis di dalam kitab Wahyu. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Jadi jubahnya masih ada. Oh, masih ada tuh, Bang menjelaskan. Ustadz, lanjut Ustadz. Afan, aku nyimak aja. Nah iya, cuman permasalahannya kalau dibahas kerunutan ke yang tadi ke dia terangkat, apakah dia di sana itu ganti jubah? Nah itu pertanyaannya. Apakah jubahnya yang sama seperti waktu dia terangkat? Nah itu kan tidak tertulis tuh. Oh ya, Mungkin mohon waktu maaf, terangkat pakai jubah Pak. yang lama. Tadi Bapak di atas, baca ayat yang gimana? Mohon maaf. Loh, di kitab Anda di Wahyu 19:16 di situ kan tertulis, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Waktu dia terangkat kan belum ada namanya tuh. Ah, di atas dibordir dulu kali gitu. Ah, nanti waktu turun udah ada namanya gitu. Assalamualaikum. Selamat sore, Pak Jordan. Waalaikum. Alif. Itu Monitor. ya, itu yang baju di dalam kitab Wahyu. Itu jelas sudah ada perubahan, tetapi tidak ada ayatnya. Waktu Ya jubah betul lah, kan itu, saya juga tadi bilang Pak Jordan. iya. Baru tentang Bajunya jubah udah tadi ganti. kan. Jadi jubah yang ada di dalam kuburan, kita harus tahu kan waktu Yesus disalib, jubahnya itu kan dipakai untuk buang undi. Tetapi pada waktu Yesus mau diturunkan disalib, itu jelas dikeramasi, ada rempah-rempah di sana. Yang jelas Ya, dia dipakein kain lenan, dipakein kain kafan, Pak Jordan. Dia Nah. dikuburkan di kafani, Pak Jordan. Iya, Nah, ketika dia bangkit dari kubur, tersisa kain kafannya. Kemana ini nggak pakai baju? nah, tersisa itu kan kuasa Tuhan, kan dia punya Iya, mujizat. Jadi Iya. kalau misalnya entah itu kain kafan itu yang dipakai kemudian berubah, atau misalnya ada jubah yang lain, itu nggak tercatat seperti itu kan, kita nggak bisa mengira-ngira juga. Kalau tidak ada ayat ya buat apa kita ngira-ngira. Iya. Ya makanya Yesus ketika dia dikubur, dia menggunakan kain kafan. Tapi di situ dia ganti baju kan. Karena kain kafannya ditinggal, dia sudah bangkit, tidak telanjang pakai baju. Kan ketika ketemu dengan Maria, Maria nggak kenal, dikiranya tukang kebun. Nah, Iya. jangan-jangan kan pakai kostum tukang kebun kan? Ya bisa aja begitu, tetapi kan Bisa aja. Gitu. tapi kan itu perkiraan. Iya. Karena tidak ada yang menjelaskan ayat bahwa ketika dia bangkit, dia misalnya dikasih orang kah, atau misalnya minta dari tukang kebun dan lain-lain sebagainya, kan tidak tercatat cerita seperti itu. Kita mau Nah, iya, ngarang-ngarang. makanya kita ngikutin narasi apa yang tercatat. Ya, Makanya betul. ketika setelah 40 hari Yesus terangkat ke surga, tentu dia kan menggunakan jubahnya kan gitu, Ya. pakai pakaiannya. Nah, ketika nanti dia akan turun lagi, jubahnya sudah ada tulisannya. Ya. Yang tulisannya Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan, gitu kan? Iya. Nah, udah ganti jubahnya. Entah ganti jubahnya atau memang jubah itu di atas dicetak dulu. Ya, iya, nggak masalah.
mau dicetak ya, tetapi kan Di atas, tulisan cerita di nggak atas ada. baru, di atas baru disablon. Nggak masalah. Kalau kuasa Tuhan nggak perlu sablon-sablonan. Iya, cuman kan sablonnya beda gitu. Oh ya memang beda. Sablonnya Iya. beda. Sablonnya Iya, itu sablon otomatis. surga. Hmm, Kan? bisa pakai bahasa kalau memang mengambil untuk memperjelas sesuatu, kita harus pakai bahasa yang katakanlah modern lah ya, yang bisa dipahami, mudah dipahami. Kalau sekarang kan lagi marak sablon dan lain dan sebagainya. Ada yang sablonnya misalnya dicat, ada juga yang dijahit. Kan tidak dijelaskan seperti itu. Atau misalnya apa ya? Dijahit dijahit warna lain kah? Nah, itulah. Pak Ya, Alif, kembali Pak Jordan kepada Ya, pembahasan awal kembali. Ketika Aku tidak di tahu. surga, aku tidak kan tahu Yesus pembahasan berkata, pembahasan Ya, awal ini- itu apa? Aku baru masuk. ya ini makanya kita kembali. Nah, artinya begini Pak Jordan. Ketika Yesus terangkat ke surga, bahkan dia dikatakan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, maka menurut Pak Jordan, ada berapa yang maha kuasa di sana? Itu cuma gambaran kekuasaan aja. Iya, iya. Anak Kalau manusia, mulai gini bunyi ayatnya kan begini Pak Jordan. Mulai hari ini, anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Nah, siapa yang maha kuasa di sana? Iya, kalau dilihat literaturnya, itu seperti itu alur ceritanya. Tetapi kami tetap percaya bahwa Allah itu satu. Dialah yang maha kuasa itu. Jadi dia ini itu tentang gambaran tentang kekuasaan. Karena Mari kita gini, Pak Ali. cermati kalimatnya Pak Jordan. Gini, Pak Anak Ali, Pak Ali. manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Saya tanya sama Pak Jordan, yang anak manusia siapa? Yang maha kuasa siapa? Yang gini, kan kita tahu bahwa anak manusia itu adalah Yesus sendiri kan. Nah, kita tahu bahwa dia kan sebagai utusan, sebagai anak. Nah, kita kembali dulu, jangan dulu misalnya kita langsung ke duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Kita lihat dulu keberadaannya di bumi ini. Dia disebut sebagai anak manusia. Nah, di ayat yang lain mengatakan bahwa dia diutus Bapa. Bapa mengutus anak, dia utusan. Ini Oke. agak melebar sedikit sebentar dulu. Ini kan berbicara tentang kekuasaan. Jadi seolah-olah di sini bahwa ada dua pribadi kalau dari sisi kita lihat dari sisi Tritunggal. Tapi kami orang percaya yang memiliki pandangan yang lain, dialah yang mengutus dirinya sendiri. Jadi kalau berbicara tentang wahyu itu, yang maha kuasa ini adalah gambaran tentang Bapa yang adalah dirinya sendiri itu. Mari kita cermati kalimat Yesus dengan kalimat yang sangat sederhana mudah dipahami. Lukas 22 nomor 69. Di situ dikatakan, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Itu lebih Ada kuat. anak. Lah iya, di sini dikatakan pertama ada anak manusia, kedua ada Allah yang maha kuasa. Ini menunjukkan berapa pribadi Pak Jordan? Itulah yang saya katakan tadi. Sebenarnya yang maha kuasa itu dengan anak manusia itulah dia sendiri. Tetapi karena Sekarang Pak Jordan jadi waras sejak kapan? Tunggu dulu Pak, tunggu dulu. Jangan dulu berpandangan seperti itu. Sebab jawabannya adalah sekali lagi dia yang mengutus, dia yang diutus. Sehingga ketika dia diutus, dia memakai nama Bapa, dia itu sendiri. Jadi beberapa kali di dalam pernyataannya, statementnya menyatakan seolah-olah dia dengan Bapa itu adalah berbeda. Tetapi sebenarnya dialah itu sendiri. Begitu. Tapi kita lihat bahwa dia datang sebagai apa? Anak manusia. Dia bukan bawa Jordan. nama Bapa. Pak Jordan, Itulah. saya tanya, anak manusia di sini siapa? Yesus. Yang Allah yang maha kuasa siapa? Yang disebut dengan Bapa itu.
Bapa anak manusia atau bukan? Dialah yang menjadi anak manusia. Berarti Sehingga- Bapa anak manusia? Iya, secara tidak langsung harus seperti itu. Waduh, di mana Iya. dalilnya? Tidak ada. Jangan kau paksakan. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Kenapa kau malah fitnah Yesus, Pak Jordan? Sudah jelas-jelas. Dia oneness, berarti oneness. Oneness. Sudah jelas-jelas di sini anak manusia. Anak manusia ini bukan Bapa. Bukan Pak Jordan. Yohanes 5:26-27 itu jelas di situ. Bapak bukan anak manusia, berbeda. Bapak hidup sendiri. Yesus hidup sendiri. Yesus itu mengaku dirinya anak manusia. Bapak bukan anak manusia. Kenapa malah Pak Jordan katakan Bapak menjadi anak manusia? Ini tuh dari mana dalilnya, Pak? Sekian lama kita diskusi, kenapa malah jadi turun, Pak Jordan, pemahamannya? Coba Pak Alif. Aku di rumah orang, jadi aku nggak bisa buka data open cam. Tapi coba Dibaca lihat aja kali Pak Jordan. Apa? Di berapa nanti dibaca. Coba dibaca Yohanes 13 ayat 19 dan 20. Aku di rumah orang, jadi nggak bisa data. Aku sebenarnya cuma melihat aja, tapi karena hostnya begitu baik, ramah, dia jambak saya, mau tidak mau saya terbang naik. Wah, Iya. lagi pula Pak saya Pendeta kan lihat Pak harusnya di Alif atas, kenapa di bawah kan gitu. Jadi saya lihat juga Pak Alif, sudah lama ya Pak Alif, kita ini. Halo Pak Alif, Ustadz. Ya, monitor gimana? Ya, sudah tidak diganggu sama anak diskusinya. Enggak, orang dari tadi nggak diganggu. Oh ya, anaknya sudah Ya, gede kan? gimana? Jadi sudah ngerti. Ya, Pak Jordan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yohanes. Bapak. Yohanes 13 ayat 19 dan 20, coba dibaca itu. Oke, aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Ya, tunggu ya, sebentar ya, aku uraikan ini dulu. Iya Pak Jordan agak menjauh dengan suara-suara anak-anak itu ya. Agak bising ya. Oh iya, soalnya aku di rumah orang, Oh makanya. gitu, iya. Jadi, di situ kan akulah dia. Satu pertanyaan, siapakah dia ini? Akulah dia ini. Berarti dia katakan bahwa sebenarnya di dalam dia itu sebenarnya ada sesuatu yang ada di dalam dia. Apa yang dimaksud dengan dia? Coba baca 20. Lah, Pak Jordan Dia 20. kesimpulannya di situ. Saya sudah bacakan. 19 dan 20 sebab Oke, betul. Begini, baik. artinya begini Pak Alif. Kan di sini pertanyaan akulah dia. Pertanyaannya siapakah dia ini? Yesus ini sebenarnya siapa dia ini? Ya kan? Siapa dia ini? Siapa dia ini? Ya, penjelasannya dia itu di dalam ayat 20. Coba lihat. Oke, Baca, tolong baik. ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Nah, siapa yang mengutus dia? Bapak. Bapak kan? Hah? Yang mengutus Yesus Bapak. Bapak. Nah, dikatakan di dalam ayat 19 bahwa akulah dia. Dia ini siapa? Dia ini mengutus. siapa? Dia yang mengutus. Kok dia yang mengutus? Kenapa nih Pak Jordan? Sekarang Yesus itu yang diutus atau yang mengutus? Dua-duanya, dia yang mengutus, dia yang diutus. Coba perhatikan baca ayat 19 dan 20. Pertanyaannya di sini. Jadi, Pak Alif. Pak Jordan, menurut Anda Yesus itu dia yang mengutus, dia sendiri juga yang diutus. Betul, itu perkataan di dalam 19 dan 20 itu. Iya. Ini Pak Jordan sudah berubah haluan pahamnya ini. Mantap ini. Oneness dia sekarang, oneness. Bu Rama, sudah mulai sopan lagi. Baru tahu Pak Jordan sekarang.
Loh. Rama. Rama sopan ya Pak Jordan, udah lama. Iya kemarin. Ketika Kemarin tunggu dengan kita sapa dulu Bu Rama ya. Halo Bu Rama. Bu Rama ini atau siapa ya? Bunda. ya, kita lanjut Itu Bu aja. Rahma, itu Bu Ya, Rahma sinyalnya. itu. Iya. Kita lanjut aja. Kita lanjut aja. Nanti kita lanjut. Aduh. dulu. Ini Ibu Rama ini kemarin waktu kita di Zoom enak diskusinya. Tapi terakhir ketika di TikTok dia nggak kasih saya napas. Gitu loh. Iya nggak bisa napas aku. Terpaksa aku keluar bagaimana? Perasaannya Aku aja napas. itu Pak, perasaannya. Aku Habis baik kok, gimana? sama, nggak berubah. Ada sudah berubah. Seperti Yesus nggak berubah Pak, aku Oh, tetap iya. sama. Ibrani 13:8 ya tapi Bunda ya. caranya yang sudah ada perubahan. Syukurlah ini ya. Ya maaf ya, kemarin aku langsung keluar karena aku nggak bisa napas di sana ya. Jadi Ya. itu aja Bu Rama. Belum apa-apa Lanjut, udah Pak. keluar. Udah cepat terlalu cepat keluar Pak Jordan sih. Iya karena aku Lanjut. nggak Udah, bisa Mas, sore. napas. Kalau aku napas aku bertahan gitu loh. Paham ya? Makanya di blokirnya permanen itu kan Ibu juga ditegur sama blokir permanen. Terlalu banyak nyengong-nyengong sampai saya nggak bisa napas. Itu maksudnya. Lanjut Pak Alif. Itu karena Bapak sudah tua lah, sulit bernapas. Lanjut. Nggak, sekarang ini pastiin dulu. Kalau Pak Jordan sekarang konsepnya ini oneness. Lihat aja, aku nggak berani Oneness, ya. mengatakan oneness itu. Lihat saja Gampang, biar jelas dari lah diskusi, arahnya. dari hasil Oke. percakapan kita ini apa? Dalilnya kan Oke, sudah jelas. baik. Yohanes 13 Baik, tadi baik. itu sudah jelas Pak Alif. Oke. Baik. Di dalam kitab Anda, Pak Jordan, Matius 26:31 di situ dikatakan, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua ada suara somai. Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku, sebab somai. ada tertulis. Somainya maksudnya itu akan kira Di-mute dulu Pak Jordan dan sebentar. kawanan domba itu akan tercerai-berai. Pak Jordan, ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Siapa yang akan membunuh gembala di situ? Matius 26:31 ya Ustaz Dalif. host, gini host. Iya. Aku pada heran ini Pak Alif ya. Kemarin waktu di Zoom jarang bertanya, maunya ditanya. Tapi di TikTok sekarang banyak pertanyaannya. Heran saya sama Pak Alif. Ada kemajuan Pak Alif sama Alkitab berarti rupanya ini. Sama Pak Alif. Saya kemarin kan ketika disuruh bertanyalah tentang Al-Quran. Saya pikir saya mau mulai dari mana, saya nggak tahu apa-apa tentang Al-Quran. Ini Pak Alif juga sudah seimbang kita Pak Alif ya. Sudah matang Pak Alif dengan Alkitab, saya juga sudah mulai tahu tentang salah satunya eskatologi, Imam Mahdi, Dajjal, Isa, Ya'juj dan Ma'juj, dan Padang Nasir dan seterusnya. Ya Pak Alif, saya kan sudah dapat kuliah dari sana Ya. Pak Alif. Ya. Jadi, Oke, lanjut. iya betul. Nah sekarang poinnya adalah, siapa di situ? Aku akan membunuh gembala. Aku di situ siapa dan gembalanya siapa Pak Jordan? Kalau itu ayatnya di mana Pak? Aku enggak. Matius Sudah. 26:31. Matius 26:31, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Oh, Nah. iya. Mm-mm. Ya Pak Alif. Yesus kan gembala yang akan, baik. Yang akan membunuh gembala siapa di situ? Oh ya. Itulah bagaimana terjadi pertukaran. Tapi ini sangat dalam Pak artinya. 1-2 jam saya menerangkan apa Bapak mau siap mendengar ini. Iya. Betul. Loh, Sebab aku punya pertanyaan sederhana kok.
Iya, tetapi penjelasan tentang kematian ini dan gembala kita harus lihat mulai dari kejatuhan manusia, Pak. Bukan. Itulah kematian. Di situ, Tidak, di situ ada kalimat, aku akan membunuh gembala. Aku yang akan membunuh di sini siapa? Gembalanya itu siapa yang dibunuh sebagai sasarannya? Oke. Dikatakan aku di sini akan membunuh gembala, itu merujuk kepada Allah itu sendiri, karena Allah murka dengan kejahatan manusia mulai dari Taman Eden. Murkanya di situ, maka dia berkatakan aku akan membunuh gembala. Kenapa gembala? Yang ditujukan itu kepada Yesus sebagai gembala. Kenapa? Yesuslah yang menanggung dosa. Makanya saya mau terangkan ini panjang banget. Jadi jelas di situ yang akan membunuh itu adalah Allah karena murkanya terhadap dosa. Sehingga dia jatuhkan itu kepada Yesus sebagai gembala di situ. Itu alurnya. Gembala di sini Yesus. Ya. Gembala di sini Yesus. Akunya yang membunuhnya siapa? Aku di sini Yesus juga, tetapi dalam kapasitas sebagai perencana gitu loh, sebagai Bapa itu. Berarti di sini Yesus bunuh diri. Bukan, Pak. Pengertiannya ada alur Akunya ceritanya. Yesus, gembalanya juga Yesus. Ya, gini Pak, kan ketika dia datang, dia kan untuk menebus dosa manusia. Dengan memakai istilah gembala, itu artinya seperti itu. Tetapi Ya iya, di sisi lain, ya, tunggu Pak. Artinya, di satu sisi yang lain, dia sebagai apa? Penebus. Di satu sisi yang lain dia menerangkan sebagai pendamai. Pendamai antara apa? Murka Allah dengan Nah, apa? ini Pak Jordan ikut terguncang Iya. juga imannya ini. Oh memang sebelum ini kan kejadian pada waktu Yesus mati itu. Jadi para murid pada waktu itu di sini yang akan membunuh Yesus dan yang akan dibunuh Yesus, kan gitu. itu secara tidak langsung Iya kan? tetapi dia memakai sebuah istilah bahasa. Istilah bahasa ini Yesus adalah bunuh diri kan jadinya. ya memang kalau dilihat seperti itu, tetapi Pak, dia itu menanggung dosa karena apa? Murkanya sendiri yang dosa. Iya. Enggak, Kan ini gini. tentang bunuh diri, Pak. Gini Pak Alif, itu kita mulai dari peristiwa manusia jatuh dalam dosa. Maka saya katakan kalau kita langsung ke poin itu Pak, tentunya kita tidak akan mengerti ayat itu. Tapi kalau kita mulai dari manusia jatuh dalam dosa, itu baru kita dapat poinnya. Makanya kalau saya mau menerangkan ini, 1 jam pasti ngantuk. Bapak nggak pasti paham. Nggak bisa paham juga. Ya. Iya, di sini. Ya, karena penjelasannya mesti enggak, panjang. saya cuman gini loh Pak Jordan. Ingin memastikan aja di sini bahwa ketika dikatakan yang berkata aku adalah Yesus dan akan membunuh gembala juga Yesus, berarti Yesus membunuh Yesus. Berapa pribadi? 2, enggak 1. Kalau 1 pribadi berarti Yesus sedang bunuh diri, kan gitu. Ya, itu kalau dilihat dari kalau kita memakai kata Yesus. Tapi Yesus kan nama Yesus iya. itu tuh. Jadi, nama Yesus itu tunggu dulu. Yesus membunuh Yesus untuk menebus dosa orang yang berdosa kepada Yesus. Secara tidak langsung ya, tetapi dia memakai apa di situ? Gembala. Yesus sebagai gembala. Ini Tuhan nggak ada kerjaan kali Pak Jordan. Gelarnya ini memakai gembala. Dia sendiri itu gembala itu Pak. Sekarang dia katakan dia sudah menubuatkan bahwa akan ada gembala yang akan begini-begini. Nah dia lain itu yang berperan itu loh Pak. Tetapi kan istilah namanya ini sebelum dia jadi manusia, sebagai Yesus, sebagai gembala, sebagai roti hidup, itu kan memiliki arti itu sudah Pak. Pak Jordan. Kesimpulannya itu kan Tuhan membunuh Tuhan untuk menebus dosa manusia yang berdosa kepada Tuhan, kan gitu. Iya.
secara memang secara tidak langsung. Ini memang sesuatu di luar nalar kita, tapi itu cara pikirnya gitu loh. Tetapi kan dia memakai, kalau kita memakai kata Tuhan, membunuh Tuhan, itu kan tidak, bahasanya tidak seperti itu, Pak. Tapi dia memakai apa? Aku di sini dalam kapasitas apa? Sebagai Allah yang bernubuat. Iya kan intinya, makanya istilahnya itu saya dulu yang penggunaan kata. menerangkan, aku belum selesai. Saya paham itu. Kata yang digunakan seolah merujuk kepada dua pribadi. Padahal sebenarnya adalah satu pribadinya, dia itu sendiri, kan gitu. Mantap, Makanya gitu. apapun yang Pak Jordan jelaskan, kan kesimpulannya adalah Tuhan membunuh diri Tuhan untuk menebus dosa manusia yang berdosa kepada Tuhan, kan gitu. Iya, dia mengganti posisi, yang matikan adalah manusia. Jadi dia mengambil kematian manusia itu tetap loh. aja mati. Enggak, itu kan terjadi barter. Dia datang kan sebenarnya untuk menebus dosa. Ya ini, aku manusia. sekarang sudah paham arahnya Bunda, dan memang Pak Jordan luar biasa. Sekarang kategorinya udah JO ya, Wanes. Bahwa, loh iya dong. Sudah dari dulu, sudah dari Loh, sana iya kan? saya. Bukan nanti di TikTok saya JO. Oh, sudah dari dulu. Iya, sudah dari dulu. Kok kita masih Oke. di kali? Oke. Oke. Udah baik. ada lagi mau Dan tanya. ketika Yesus berdoa pun ini ya ini kan Pak Jordan sudah pemahamannya sudah demikian ya. Ya sebagai dari penghormatan sana. saya sama Pak Jordan ya saya hargailah Dari imannya. sana. Yang penting kan ini konsep, iya konsep ini kan tidak menggunakan akal sehat, bener nggak konsep imani, bener nggak? Kami terus terang apa yang tertulis, Pak. Jadi bukan Nah, iya, saya konsep imani, melihat kan? dari konsep iman, tapi ini apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Saya tidak mau mengatakan secara itu akal konsep. sehat, secara akal sehat Tuhan bisa nggak mengampuni dosa manusia, Pak? Bisa lah. Tanpa harus mengalami kematian. Loh, kalau itu rencananya kenapa kita mau mengelak? Lah iya makanya saya tanya, Tuhan bisa nggak mengampuni dosa manusia tanpa harus bunuh diri? Bisa. Bisa Tapi kan? kan ya bisa. Tuhan Tapi- sudah mengajarkan atau belum cara bagaimana manusia diampuni dosanya kepada para nabi? Itu dia sudah katakan bahwa dia sendiri akan datang untuk menyelamatkan manusia. Nah iya Dia makanya sendiri punya kembali. rencana. Nah iya kalau konsep para nabi sudah diajarkan, diperintahkan untuk bertobat, maka dia diampuni segala dosa dan kesalahannya kan gitu. Nah cuman beda konsepnya iman Kristen. Bahwa Oh enggak, salah. Salah Pak. Salah Pak. Kok salah? Konsep ini sebenarnya ini di dalam apa namanya ya, perjanjian lama ya, itu para nabi ya. Itu bukan nabi yang berdosa, tapi umat yang berdosa. Oke, bangsa Israel yang berdosa. Lah iya umat manusia, makanya Iya. diajarkan agar diampuni dosanya dengan cara apa di situ? Bertobat. Nah, dengan mengikuti cara segala apa? perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Cukup Lah dengan iya, itu kan? aja. Iya, Tetapi, selesai kan? Iya, tapi tidak cukup di situ, Pak. Itu cuma bangsa Israel. Karena apa? Karena di dalam nubuatan para nabi juga dia mengatakan bahwa mulai daripada Adam jatuh dalam dosa, bahwa dia akan menyiapkan apa? Domba, itu gambaran metafora. Yang kedua, kepada Abraham, di mana dia katakan olehmu segala bangsa akan mendapat berkat. Itu rahasia di sana. Tetapi ada aturan yang tetap dia jalankan di sana. Saya kan sudah pernah katakan kepada Pak Alif, ada berapa hukum yang ada di dalam PL? Ada 6 kalau nggak salah ya. Yang pertama adalah hukum Taman Eden, ya kan? Yang kedua Pak adalah Jordan, jangan bawa Tunggu, PL hati lah. nurani. Jangan bawa Ya, tunggu. PL. Nggak masuk konsepnya ke Pak Jordan. Tunggu, Pak Pak Ali. Jordan itu konsepnya sudah berbeda dari ajaran Bani Israel, Pak Jordan. ajaran beda gimana sedang? Tunggu. Ya sudah Ini kita- beda. Di dalam Tunggu. kitab Ulangan 24:16 dikatakan, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah pula anak dihukum mati karena ayahnya.
Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya Jangan sendiri. melebar ke situ Hezkiel dulu. 18:20, orang yang berbuat Jangan. dosa itulah yang harus mati. Anak tidak turut menanggung dan seterusnya. Orang benar menerima berkat kebenarannya dan kepastikan orang fasik akan ditanggung atasnya. Apabila orang fasik itu bertobat dan mengikuti segala perintah dan ketetapanku, ya akan selamat, ya tidak akan binasa. Ia sudah Waduh, berpindah dari mantap alam maut ini. ke alam hidup. Kan begitu konsep pengajaran para nabi. Sudah selesai pengajarannya. Itu Bapak baca di mana? Di kitab apa itu? Ulangan. Kitab Ulangan itu sudah di zamannya 24:16, Yezkiel 18:20 sampai 22. Iya, Itu tapi kan sudah itu diajarkan oleh para nabi. iya, tapi itu kan masuk kategori hukum Taurat, Pak. Lah iya Mulai itu dari selamat kan? Musa. Iya. Iya. Tapi tunggu dulu. Tanpa Tuhan harus mati, manusia sudah bisa diselamatkan dari dosa. Betul, tetapi Itulah Tuhannya bangsa Yahudi, Bani Israel. Kalau Iya. Tuhannya Kristen beda. Oh, Tuhannya ini. harus mati dulu agar manusia selamat dari dosa. Makanya beda di situ. Nah, Pak Alif, terus terang di dalam hukum Taurat ini didapati tidak ada seorang pun yang mampu melakukan hukum Taurat. Itu yang perlu Bapak Malah ketahui. jadi begitu. Iya, karena hukum itu kan mengatakan jangan ada begini, jangan ada begini. Bangsa Israel tidak ada yang sempurna melakukan hal itu. Itu perkataan Yesus sendiri sebagai Tuhan, dan dia adalah orang Israel itu sendiri. Matius 19, 16, 17, orang itu akan selamat masuk surga sudah menjalankan apa yang ada di dalam hukum Taurat itu, Pak. Bahkan orang itu nantang, semua itu sudah kulakukan guru, mana lagi yang harus kulakukan? Kan gitu. Iya. Pak Jordan malah bilang nggak sanggup. Gimana ceritanya orang mereka juga sanggup sampai saat ini malah melakukan hukum Taurat? Pak, bisa kita lihat dulu di orang kayanya ini loh, Pak. Iya, Orang orang kaya kaya aja sanggup melakukan hukum Taurat, Pak Jordan. Dia sanggup menjalankan hukum Taurat. Cuman Yesus Iya. ngasih tantangan, ngasih challenge satu lagi. Jualah seluruh hartamu, bagikanlah kepada si miskin, lalu ikutlah denganku. Nah itu berat, karena dia masih memikirkan kekayaannya. Masalah hukum Tauratnya sudah dijelaskan oleh Yesus, dan dia sudah melakukan. Kata dia apa? Semua itu sudah aku lakukan, guru. Perbuatan mana lagi? Dia malah kurang itu. Ayo, artinya sudah bisa. Jangan Pak Jordan bilang tidak bisa, gimana sih? Begini, Pak. Beda, Tunggu dulu. beda. Iya kan? Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Bani Israel beda di sini. Ya kan? Kayaknya aku juga nggak bisa napas ini. Gimana, Mas? Kok nggak bisa napas? Iya, aku begini baru setengah separuh, Pak Alif sudah papa. Nah gimana saya mau jawab nih? Nah aku dengar aja Ya narasi gimana Bapak. Pak Jordan? Kalau Bapak, Pak Jordan. kalau misalnya Pak Alif mau ngomong, ya silakan aja. Kalau mau ingin berkata begitu, ya silakan. Aku diam aja dah. Enggak loh, Lah Pak iya. Jordan bilang tidak sanggup. Lah Buktinya karena orang-orang apa? pengikut Yesus sanggup. Karena Gitu loh, saya Pak Jordan. ini menjelaskan, tetapi belum selesai, sudah dipotong. Pada akhirnya poin yang kita mau bahas, kita lompati. Karena apa? Karena memotong, padahal sebenarnya itu cuma melengkapi untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Gitu. Nah yang terjadi ketika saya mau menjelaskan pertanyaan yang pertama, saya kan perlu sebab akibatnya, asbab nuzul dan lain-lain sebagainya. Tetapi Pak Alif bukan merujuk kepada pertanyaan pertama, sudah masuk ke asbab nuzul. Nah inilah kesulitan, kita tidak menemukan arah diskusi kita yang mana nih. Karena kita terbawa dengan Langsung Pak Jordan mau menanggapi yang mana Pak Jordan? Ya udah, Pak Jordan ngomong 2 menit, silakan. Aduh, saya mau mulai yang mana? Karena ini kan lompat-lompatan. Nah, saya sudah sebenarnya melakukan beberapa. Saya tetap layani Pak Alif. Cuma kalau memang aku sudah kepepet dengan tidak ada napas,
Lah, aku mau gimana lagi nih? Silakan Pak Jordan, tadi sudah ngomong sama saya. Saya mau mulai dari mana lagi? Apa maksudnya ini loh? Oh, belum paham mungkin saudara. Iya, makanya karena ketika saya pada dulu arahnya ini kemana? Apakah kita tadi membahas apa? Tentang kalau nggak salah ya, tentang siapa bapak atau anak. Kan tadi, sehingga mengatakan saya JO, saya Wanas. Ya kan? Kembali kepada pernyataan Yesus, Yohanes 5:26. Apa tuh? Oke. Yohanes 5:26 Pak Jordan. Aduh, mana? Aku kan nggak buka data. Oke, baik, saya bantu bacakan. Iya. Sebab gitu sama dong. seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Lalu apa lagi? Nah, Pertanyaannya? ya, di sini ada berapa pribadi Pak Jordan? Ada dua kelihatannya. Bapak Kelihatannya. dan ya. Ya. Dua Dua, Bang jelas ya. di situ. Karena Yesus mengatakan Bapak ini siapa sebenarnya? Pada waktu Aslinya ada itu, berapa? Aslinya cuma satu. Tetapi Cuma kenapa dia satu. mengatakan Bapak ini Bapak yang tidak terlihat, tidak terhampiri? Karena di zaman itu tidak ada lagi suara Yahweh atau Bapa itu sendiri kepada bangsa Israel. Mulai dari Sakaria, Nabi Sakaria yang terakhir, itu Allah tidak berfirman lagi kepada bangsa Israel. Sehingga Yaitu penyataan tertentu itu sudah kelihatannya tidak dua, lagi. aslinya ada satu gitu ya. Iya gitu. Tapi itu kan dia memakai misalnya dia kan sebagai utusan, dia memakai nama utusan, padahal dia yang mengutus gitu loh Pak. Ya, kalau kelihatannya ada dua, tapi aslinya ada satu. Yang satu itu yang mana, Pak Jordan? Dia sendiri. Bapak itu, dia Yesus itu Dia sendiri. Iya. Iya. Berarti Bapak itu yang pernah dilahirkan oleh Bunda Maria, ya. Iya, betul secara tidak langsung. Tetapi dia memakai nama langsung dong. Kok tidak langsung gimana sih? Karena dia memiliki di situ apa sebagai apa? Memakai istilah. Di sana itu dia memakai Seorang anak banyak laki-laki. seorang betul peristiwa Natal. Tetapi dari sisi yang lain Yohanes mengatakan bahwa Hologos Sang Firman itu karena ada satu penekanan di sana Pak. Baru di dalam Filipi dia mengatakan dia merendahkan diri, inkarnasi atau dengan kenosis Pak. Jadi kita melihat hal ini, iya. Kalau Bapak cuma mengarah kepada Lukas, ya kan, kita lihat juga ada sinonim yang lain yang memakai inkarnasi dan firman, Sang Firman menjadi daging sebenarnya di situ. Gitu Pak, lanjut. Oke, baik. Nah itu kan, jadi Yohanes 5, 26, 27, kelihatannya ada dua, aslinya cuma satu, kan gitu? Ya. Menurut Pak Jordan. Iya. Lalu ketika dia di Taman Getsemani ketakutan, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Nah, kepada siapa dia berdoa? Kepada dirinya sendiri pastilah Pak. Kepada dirinya sendiri. Iya. Lalu yang ketakutan itu siapa di situ? Dia sendiri dalam posisi sebagai manusia. Kan dikatakan di dalam Lukas, Tuhan yang lahir adalah Tuhan. Jadi Tuhan yang menjadi manusia. Bahasa inkarnasi dan kenosis itulah yang terjadi, Pak. Ya ketika kan gini loh Pak Jordan, kita pelan-pelan ya. Kan dia bilang gini, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Itu sebenarnya dia lagi ngobrol sama diri sendiri. Iyalah. Dari di sini Jadi, Pak,
Tunggu, Pak. Di sini kan ada peran Bapa dan anak. Kan, Bapak dan orangnya anak sama. maksudnya dia itu Iya. sendiri. Iya, Bapa di sini kan di dalam Yohanes 17 dikatakan Bapa lah yang mengutus, dengan kata lain dia memberikan pekerjaan itu kepada Yesus, karena di dalam ayat 4 dan 5 itu menjelaskan bahwa Yesuslah yang melaksanakan itu. Begitu Oke, dalam, mari kita jadi lanjutkan bacanya. Ternyata Oke. Yesus ketika berkata, ya Bapa, maksudnya dia bilang kepada dirinya sendiri. Dan dia berdoa kepada dirinya sendiri. Sehingga berikutnya dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ini yang memberi kekuatan Tuhan atau ciptaan Tuhan, Pak Jordan? kekuatan di situ kalau dari segi bahasa asli itu memberikan semangat, spirit. Oke. Kalau diri Yang dia. memberi semangat dan memberi kekuatan ini siapa? Itu jelas di situ kok, malaikat. Malaikat. Yang diberi semangat siapa? Ya Yesus, Tuhan sebagai Tuhan manusia. Anda. Berarti ada Tuhan yang ketakutan, lalu diberi kekuatan oleh ciptaannya gitu ya? Ya, alurnya memang seperti itu. Iya. Berarti malaikat lebih hebat daripada Tuhan. Karena kan dia sebagai mengambil posisi sebagai hamba. Kalau dia sebagai Tuhan itu tidak bisa, Pak. Karena posisinya Iya. ini dia tahu dia Malaikat dalam konsep iman Pak Jordan, malaikat ini lebih hebat daripada Tuhan. ya Karena seperti Tuhan itu. ketakutan, kekuatannya diberi oleh malaikat, kan gitu. Semangatnya supaya jangan Iya, takut. diberi semangat. Iya. Iya betul. Ayo Tuhan, Memang seperti tetap itu. semangat. Iya, itulah tugas. Kamu bisa gitu kan. Tuhan. Ya Tuhan ini kami. malaikat kok gablek amat ya, orang Tuhan itu Ya. maha bisa. Kok malah Iya, diberi semangat? karena dia sebagai Tuhan menjadi manusia bukan berarti dagingnya ini seperti Superman. Dia mengambil Lah, rupa katanya sebagai Bapak itu sendiri manusia. sudah. Iya, karena dia Yang mengambil ketakutan rupa di situ manusia. Tuhan atau bukan Tuhan, Pak Jordan? Tetapi Tuhan. dia turut Tuhan merasakan ketakutan. Yang memberikan kekuatan kepada Tuhan siapa? Sudah Biar jelas cepat loh Pak malaikat. Jordan. Iya, sudah dikatakan di situ kan malaikat yang memberikan spirit kepada dia. Iya. Karena dia ini kan mengambil bagian dalam penderitaan sebagai manusia, menghadapi tekanan batin, serangan secara apa ya, kalau dalam kekristenan itu serangan jiwa ini gitu loh. Berarti Pak Jordan, hebatan malaikat daripada Tuhannya ya? Iya, karena dia berperan sebagai hamba kan, Iya. untuk berarti, mengambil, untuk mendapat penebusan. Iya, berarti hebatan malaikat daripada Tuhan Anda kan? Iya, untuk sementara waktu Malaikat itu tidak saja. pernah ketakutan. Tuhan Iya. Anda ketakutan. Iya, Malaikat malah karena- yang memberikan kekuatan, kan gitu. Nggak masalah, Malaikat tidak pernah mati. Kalau Iya, Tuhan Anda betul. pernah mati, kan gitu. Iya, mati dalam arti pemisahan tubuh jiwa roh. Lah iya, matilah Tuhannya. Iya, memang jelas Iya. seperti itu. Lah iya kan? Iya, Dan memang dia bedanya. mati. Lah iya. Tapi kan Tuhan dia Anda pernah mengal- mati gitu loh. Iya, itu memang betul. Berarti Nggak ada dalam yang konsep perlu iman Pak Jordan, Tuhan Pak Jordan pernah hilang selama 3 hari mati. Iya, karena dia ini untuk mengambil dosa saya. Dia menjadi berdosa karena dosa yang Gimana? saya ini. Tunggu dulu lah, sabarlah dulu. Itu. Makanya saya katakan, host, aku sepertinya nggak ada Orang napas mati kok ini. ngambil dosa? Gimana orang mati yang nggak bisa ngapa-ngapain lah kok Gimana malah sih? ngambil dosa? Gimana? Iya, host, coba ini tenangkan dulu. Inilah yang saya katakan, aku nggak ada napas di sini. Kalau Karena nggak selalu ngomong-ngomong, dipotong. Pak Jordan. Iya, izinkan saya selesai dulu, baru Pak Alif loh. Aku sudah melayani beberapa ribu pertanyaan Pak Alif. Belum selesai kok sudah diteror lagi. Ini ada hujan, hujannya gerimis. Belum selesai gerimis, sudah dikasih hujan es. Belum selesai hujan es, saya mau menangkal, sudah dikasih hujan batu. Gimana sih Pak Alif ini?
Pelan-pelan ya. Aku sudah memberikan waktu siap untuk ditanya loh. Tapi beri kesempatan saya untuk napas menjawab. Oh, Pak Alif ini gimana sih? Baru-baru sekarang ini saya lihat memang peningkatan pemahaman Pak Alif tentang Lah Alkitab. aku diem aja dari tadi. Karena saya sudah ngomel. Ini saya sudah ngomel. Nyalain terus. Iya. Orang dari tadi diem. Sabar Pak, sabar. Diminum dulu Pak. Air putih, kopinya diminum dulu Pak. Sabar ya Oh, Pak. jangan Kopinya saya. diminum. Iya. Jangan Saya marahin nanti Pak. saya, ya. Saya marahin. Pak, Iya. Pak, Lanjut Pak, lanjut. Diminum dulu Pak. Suruh yang bertanya ini minum kopi, minum air, jangan saya. Itu saya sudah mendapat Barusan minum. serangan kok. Masa saya yang disuruh? Iya Pak. Dia yang Baik, tidak Pak. pernah Baik. berhenti serangannya. Baik. Baik, Aku Pak. pasang, aku sudah terpojok, aku sudah gak bisa napas. Iya. Ya itulah. Napas dulu Pak, biar hidup Pak. Napas dulu biar hidup Pak. Makanya beri saya waktu. Ya oke. Beri saya, itu Oke. napas saya loh. Kita beri Kalau waktu tidak 2 ada hari 2 malam untuk Bapak Jordan. Oke lah, kalau begitu aku izin dulu. Senang dia kalau doain. Orang udah diem malah diomelin terus. Bukannya narasi malah ngomelin terus gimana? Iya, tapi aku tadi sudah mau menjawab Pak Alif. Kasih lagi hujan kepada saya. Hujan gerimis. Bang Juma lagi ketawa di Hujan belakang. lebat. Coba, aku belum selesai di hujan gerimis. Sudah ada kasih hujan lebat. Ditambah hujan es lagi. Kita di Indonesia tidak ada hujan es. Ada mungkin sesekali di mana ya. Gitu dong. Jadi itu maksud saya lah. Enak sekali. Yang saya heran kenapa Pak Alif di zamannya Zoom, Pak Alif mau bertanya, wow, di saya menjawab bukan bertanya. Lah ini sekarang, aduh luar biasa nih terornya Pak Pak Alif. Jordan, kalau saya kan di bawahnya Ustadz Alif. Kalau aku yang nanya boleh kan satu aja? Boleh tapi beri saya waktu untuk Iya, menjawab. nanti Pak Jordan ngomong 2 menit. Nanti disambung yang lain ya. Boleh ya Pak Oke. Jordan ya? Boleh. Tadi aku liatin kan narasinya Pak Jordan, Bapak itu sama Yesus gitu kan. Ya, Iya. dialah itu bukan sama. Oh, dialah itu. Kalau dari data Bible ada ya Pak Pendeta ya? Apanya? Itu datanya ada kali di Bible Bapak? Itu yang saya sudah sebuktinya di dalam Yohanes 13 ayat 19 dan 20 itu. Akulah dia. Dia siapa yang mengutus? Jawabannya ada di dalam ayat 20. Begitu. Di ayat 20 boleh dibacain dong Pak Pendeta? Yohanes Coba berapa tadi? dilihat tadi. Yohanes 13 19. 19 dulu. Yohanes 19. Nah, saya bacain sudah ya biar katakan. dibawa denger juga ya. Ya, dikatakan di situ kalimat terakhir akulah dia. Coba dibaca dulu ya, silakan. Yohanes 13:19. Ini kan tulisannya merah. Ya Ya, kan? itu perkataan Ya, Yesus. aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal ini terjadi, supaya jika hal ini terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Nah, stop di situ. Ini kan dikatakan di sini, Pak. Akulah dia. Sekarang pertanyaannya, ini dia ini siapa ini? Kan ini telusuri, akulah dia ini siapa? Padahal mengatakan seperti saya ini Jordan. Tapi kenapa mengatakan bahwa saya ini ada oknum yang lain? Gitu kan? Iya, Dia ini. oke. Nah, kita ingin tahu. Kita ingin tahu siapakah dia itu. Jawabannya ada di dalam ayat 20. Coba baca. Nih aku baca ya yang 20 ya. Ini tulisannya masih merah ya. Ya, betul. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Nggak ada tulisan Bapak di situ ya Pak ya? Iya, tidak ada di tulisan Bapak di situ. Iya, Tapi lanjut yang dikatakan lain. di situ, Iya. ayat 20 dia katakan, barang siapa menerima dia yang kuutus berarti menerima aku. Barang siapa menerima aku berarti dia menerima yang mengutus aku kan. Dia sini, dia yang mengutus aku. Yang mengutus Yesus siapa? Kan sudah jelas Bapa. Kan? Tetapi Iya, kenapa di oke. dalam ayatnya yang ke-9 dia mengatakan bahwa akulah dia. Dia ini siapa? Bapa yang mengutus. Terus Berarti ada di sini, iya, lanjut Pak. ya, berarti di sini sudah jelas kan bahwa Bapak
Yesus aku mengatakan aku ini, di dalam dia ada seperti ada oknum yang lain di situ. Ternyata dia itulah Bapa itu sendiri. Dialah yang mengutus dirinya sendiri, Pak. Itulah alasan kenapa saya mengatakan bahwa Yesus itulah Bapa sendiri. Tapi dibantah, ada ayat yang membantah itu, Pak Jordan. Iya betul, memang ada, karena itu perannya. Itu berbeda karena begini, Bapa di dalam Yohanes 17 ayat 3, 4, 5 itu kalau nggak salah ya, Yesus katakan bahwa aku telah menyelesaikan semua pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Siapa yang memberikan pekerjaan itu? Di dalam ayat sebelumnya, yaitu dia yang mengutus. Yang mengutus ini ya, dia ini Bapa ini, dia sebagai perencana. Kemudian dia mengutus Yesus, mengutus dirinya sendiri untuk melaksanakan rencananya sendiri. Dia yang merencana, dia yang melakukan rencana itu. Ya oke Pak Jordan, ada yang ayat mengatakan gini, kalau aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang mengutus aku gitu. Gimana tuh Pak? Ya, itu kan saya sudah katakan. Kalau kita sudah pahami bahwa Yesus itu adalah Bapa sendiri, berarti di sini kan ada tugas masing-masing. Ketika dia menjadi Bapa, dia itu kan sebagai perencana. Tapi ketika dia menjadi anak, dia menjadi pelaksana. Ya kan? Kalau kita sudah pahami ini, maka ketika kita membahas apa yang Bapak tanyakan tadi, itu kan sudah bisa pahami. Ya lanjut Ustaz Ali, Bunda. Host, Ya. itu kayak dua orang, padahal aslinya satu. Betul. Oh gitu. Oh begitu. iya. Aslinya satu, yang satu itu nggak ada. Memang gayanya itu sepertinya dua orang. Ya, betul. Jadi host, saya kasih gambaran contoh. Saya sudah kasih pernah analogi sama Pak Alif, tapi dia barangkali dia sudah lupa. Karena sudah sekian lama saya tidak berjumpa dengan Pak Alif. Padahal Pak Alif aku cari sudah kurindukan, tapi baru sekarang kutemukan. Karena Pak Alif ya, aku salut ya sama Pak Alif loh. Orangnya baik gitu, tanpa hujatan meskipun pertanyaannya bertubi-tubi gitu loh. Jadi host analoginya seperti ini. Ada seseorang ini telah menikah, dia punya istri dan dia punya anak. Kemudian dia melamar pekerjaan jadi guru. Jadi guru dia cuma sampai jam 1 siang. Dia pulang ke rumah, dia jadi makan, pulang ke rumah dan makan dan pergi ke kebun. Jadi dia sudah memiliki apa status itu? Pertama sebagai bapak dalam satu keluarga, yang kedua dia sebagai guru di sekolah, dan yang ketiga dia adalah sebagai petani. Nah Yesus yang satu orang ini, dia berperan begitu sebagai bapa dan sebagai anak. Nah inilah ketika dia mati berperan sebagai apa Pak Jordan? Ketika dia mati sebagai manusia. Karena begini ya, konsep manusia ini, atau sebagai Tuhan gimana sih tadi kan? Dia Tuhan yang jadi manusia, lengkapnya seperti itu Pak. Iya. Tuhan yang jadi manusia. Lagi berperan merasakan kalau kematian selama 3 hari gitu ya. Ya, jadi gini, Bapak mau mengatakan dia sebagai Tuhan, silahkan dari sisi sebagai Tuhan jadi manusia. Bapak mau mengatakan dia sebagai manusia karena dia memang Tuhan yang jadi manusia. Jadi Bapak mau mengatakan manusia atau Tuhan itu nggak masalah bagi kami, bagi saya. Berarti kalau gini Pak Jordan, berarti kalau Tuhan menjadi manusia gitu Pak Jordan bilang ya, seperti itu ya. Berarti Yesus berubah ya? Berubah di dalam tugasnya. Padahal dia nggak pernah berubah Pak, di Ibrani 13:8 itu. Bapak baca deh Yang coba. dimaksud tidak berubah itu kuasanya tidak berubah dari dahulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Iya. Iya, Tapi- jadi itu berbicara tentang kuasa. Sehingga sampai sekarang orang Kristen itu dilengkapi kalau ada yang sakit atau masalah, berdoa di dalam nama Yesus, ada mujizatnya Pak. Ketika dia bayi berkuasa enggak? Kan dia sebagai manusia Pak. Jadi kalau dia Kan Bapak sebagai juga di manusia, situ bayi. iya karena memang kalau dilihat dari segi ketuhanan, kok
Tuhan jadi bayi. Kan tidak mungkin Iya. sih pemikiran kita. Nah, Tapi karena ketika dia tugas, bayi, ketika dia bayi maha kuasa enggak? terbatas. Kan sudah dikatakan di dalam Filipi. Berarti- Dia berarti tidak mengosongkan maha dirinya. kuasa ya? Iya, jelas telah mengosongkan dirinya sebagai betul. Allah. Keilahian. Berarti sifat maha kuasanya berubah ya? Bukan berubah, ya boleh dikatakan seperti itu, tapi yang jelas bahasa Alkitab mengatakan bahwa dia telah mengosongkan kealahannya. Itu maksudnya. Ya tadi kan Pak Jadi, Jordan bilang yang tidak berubah itu sifatnya, kemahakuasaannya, kan gitu. iya. Nah begitu betul. kita runut, ketika dia bayi, dia tidak maha kuasa. Berarti sifatnya juga berubah dari yang maha kuasa sebelum dia lahir, sebelum dia menjadi manusia, menjadi tidak maha. Gunung, jadi nggak belum bisa. Bisa sholat juga.